Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatul Maula dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Kisah untuk Gary karya Eriska Febriani. Ada poin-poin penting yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama ada identitas novel, yang kedua ada sinopsis, yang ketiga unsur intrinsik, yang keempat unsur ekstrinsik, yang kelima ambag, dan yang terakhir kekurangan dan kelebihan novel. Kisah untuk Gary merupakan novel karya Eriska Febriani yang disunting oleh Gita Ramadona. Novel ini diterbitkan oleh Kata Depan yang dimana kantornya berada di Jalan Curug Agung nomor 36, Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat. Cetakan pertama novel ini yaitu pada bulan Maret 2019. Novel ini terdiri dari 23 bab dan ketebalan sekitar 389 halaman dengan prakata, prolog, dan biografi penulis. Kisah ini berawal dari kenakalan remaja SMA pada umumnya. Seorang Gary Alfian Putra yang dari dulu sudah mengakar sifat yang nakal, arogan, dan labil. Cowok biang rusuh di SMA Garuda ini memang selalu manis kepada gadis-gadis kecuali pada satu orang, itu adalah Dinda. Gadis yang sudah melemparkan sinyal permusuhan sejak mereka menjadi kelas 10. Tentu bukan hanya Gary Alfian Putra, manusia yang dianggap tidak memiliki prinsip. Dinda Kamalia Putri, wanita yang cantik dan penuh pesona. Dinda Kamalia Putri, si Queen Bee, ketua geng desatan, dan banyak dipuja oleh para cowok. Sebagai anak kelas 10, tentu saja melebihi kodrat dan wewenang sebagai anak baru di sekolah mereka. Sifat dan ulahnya begitu terlihat menonjol dibandingkan yang lain. Sama-sama pembuat ulah, sama-sama negatif. Kalau dibandingkan gaya magnet sih nggak tarik-menarik, jadi nggak cocok. Hehehe. Nilai plus untuk si Gary ini cuman ganteng doang, jarang punya haters, yang ada malah fans yang bejibun. Namanya juga cewek, kalau lihat yang ganteng dikit langsung gebet. Tapi tidak untuk seorang Dinda mengejar seorang laki-laki, apalagi laki-laki seperti Gary. Karena Dinda sepertinya tidak pernah kesulitan untuk mendapatkan laki-laki yang ia mau. Gengnya yang cukup membuat resah, membuat Dinda dibenci oleh siapapun. Apalagi sikapnya yang semena-mena dan dengan mudahnya menindas orang atas dasar memiliki orang tua yang memiliki pengaruh terhadap negara. Jadi Dinda merasa lebih terlindungi. Tapi dunia tidak berhenti dalam satu titik. Ada banyak titik yang membuat kita bisa saja merasakan di titik paling terendah dalam hidup. Bahkan dengan mudahnya hanya dalam beberapa detik saja semua berlalu, dari terang menjadi abu-abu. Semua itu terjadi pada keluarga Dinda. Ternyata ayah Dinda ditangkap polisi atas kasus penggelapan dana perusahaan. Sampai akhirnya hidupnya berubah dengan cepat. Semua perhatian yang dia suka hilang. Dinda yang biasanya dimanja oleh harta kedua orang tuanya, namun pelajaran hidup mulai menguji dirinya. Setelah keadaan keluarga Dinda hancur, keadaan berubah menjadi 180 derajat. Dinda sangat terpukul karena semua orang, termasuk kedua temannya, menjauhinya. Semua temannya membuli Dinda, termasuk Jia, musuh bebuyutan Dinda. Karena keadaan tersebutlah yang membuat Jia untuk membalas dendam kepada Dinda, dan Dinda membutuhkan tameng untuk melindungi dirinya. Dinda akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan Gary sebagai tameng. Karena Gary adalah satu-satunya orang yang paling ditakuti di SMA Garuda. Lalu, Dinda menyatakan cintanya kepada Gary di hadapan banyak orang. Lantas, Gary terkejut dengan tindakan Dinda, perempuan yang amat ia benci karena tingkah dan penampilannya. Akan tetapi, Gary tidak mencintai Dinda. Dinda pun pada awalnya hanya menjadikan Gary sebagai tameng saja. Namun, lama-kelamaan, perasaan Dinda kepada Gary pun tulus. Dinda terus berusaha untuk membuat Gary menjadi jatuh cinta kepada Dinda. Pada akhirnya, Gary pun mencintai Dinda dan melamar Dinda setelah pulang dari Perancis.
Tema dari novel Kisah Untuk Gary ini yaitu tentang kisah cinta dua anak SMA yaitu Dinda dan Gary. Selanjutnya ada latar waktu yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Latar tempat yaitu di sekolah, di rumah Dinda yang mewah, di rumah Dinda yang sederhana, di rumah Gary, di klub, di gor futsal, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada latar suasana. Suasana pada novel ini yaitu sedih karena menceritakan kehidupan Dinda yang penuh dengan masalah dan ujian, mulai dari percintaan, keluarga, dan persahabatan. Namun, di akhir cerita suasana menjadi bahagia karena akhirnya Gary dan Dinda pun saling mencintai. Dalam novel Kisah Untuk Gary ini memiliki banyak tokoh. Yang pertama yaitu Gary sebagai peran utama. Gary memiliki watak yang nakal, arogan, labil, royal terhadap teman-temannya, dan pada akhirnya Gary pun menjadi baik. Selanjutnya ada Dinda. Dinda memiliki watak yang manja, pecicilan, rusuh, sombong, namun pada akhirnya Dinda menjadi baik karena merubah dirinya agar dicintai oleh Gary. Selanjutnya ada Aditya dan Budi. Aditya dan Budi memiliki watak yang penurut, baik, dan setia kawan. Selanjutnya ada Jessie dan Kiara. Jessie dan Kiara ini memiliki watak yang jahat dan tidak setia kawan. Ini terbukti ketika Dinda terkena masalah karena ayahnya ditangkap polisi atas kasus korupsi. Jessie dan Kiara malah menjauhi Dinda. Namun, pada akhirnya Jessie dan Kiara pun menjadi baik dan mereka pun menjadi berteman kembali. Selanjutnya ada Jia. Jia merupakan musuh bebuyutannya Dinda. Jia ini memiliki watak yang dengki dan selalu iri kepada Dinda. Jia selalu memaksa ingin bersaing dengan Dinda. Namun, pada akhirnya Jia pun menjadi baik dan teman baik Dinda karena Dinda telah menolong Jia. Selanjutnya ada Rio. Rio adalah seorang kakak kelas dan sekaligus mantan pacarnya Dinda. Rio ini memiliki watak yang jahat karena terbukti pada saat itu Rio menjebak Dinda di klub pada malam hari. Selanjutnya ada Bu Ida, Bu Rena, Pak Sony, dan Pak Ginting merupakan guru di SMA Garuda yang baik dan tegas. Selanjutnya ada Biuma. Biuma ini adalah asisten rumah tangga ketika Dinda masih memiliki rumah yang mewah. Watak Biuma ini yaitu baik dan penyabar. Selanjutnya ada Laras. Laras adalah ibunya Dinda. Laras ini berwatak baik. Selanjutnya ada Pak Setio. Pak Setio adalah ayah Dinda. Pak Setio ini memiliki watak yang rakus dan jahat karena telah korupsi. Alur dari novel Kisah Untuk Gary ini adalah alur maju. Novel Kisah Untuk Gary ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Amanat dari novel ini yaitu jangan suka sombong ketika kita berada di atas. Kehidupan itu seperti roda berputar, kadang ada di bawah dan kadang juga ada di atas. Dan Allah juga maha membolak-balikan hati dari benci menjadi cinta. Novel ini mengajarkan kepada kita untuk saling tolong-menolong kepada siapapun, walaupun orang tersebut pernah menyakiti kita. Seperti yang ditunjukkan oleh Dinda ketika menolong Jia pingsan di kamar mandi. Terus berusaha dan pantang menyerah seperti yang ditunjukkan oleh Dinda yang terus berusaha untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Setelah saya membaca kutipan pada bab 2 halaman 17, yaitu dia ingin punya banyak waktu bersama ayah dan ibunya, sesederhana mengobrol, bertukar sapa sambil makan bersama di meja makan. Sesuatu yang tidak pernah dia rasakan. Manfaat novel Kisah Untuk Gary ini bagi saya yaitu saya merasa lebih bersyukur atas hidup yang saya jalani saat ini karena masih memiliki orang tua yang lengkap, orang tua yang baik dan peduli terhadap anaknya, orang tua yang mau meluangkan untuk makan bersama dan nonton bersama anak-anaknya, orang tua yang mementingkan kepentingan anak-anaknya dibandingkan diri mereka masing-masing.
Kelebihan dari novel Kisah Untuk Gary ini yaitu menyajikan kisah cinta yang rumit antara dua remaja yang masih duduk di bangku SMA. Walaupun cukup rumit, penulis berhasil membuat pembaca tidak kesulitan untuk memahami kisah dua sejoli itu. Karakter Gary dan Dida juga tergambar jelas pada novel. Selain itu, novel ini tidak hanya berisi tentang romansa remaja, tetapi juga masalah yang umum terjadi di lingkungan rumah dan sekolah seperti bullying dan kekurangan waktu bersama orang tua. Dan novel ini juga mengandung banyak sekali nilai moral untuk remaja-remaja masa kini. Kisah Untuk Gary ini memiliki kekurangan yaitu alur yang cukup mudah ditebak. Pembaca juga dibuat kesal dengan karakter Dinda yang terlalu agresif. Dan pemecahan konflik dalam novel ini terlalu singkat dan tidak dijabarkan secara rinci oleh penulis. Cukup sekian review novel dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.